Shalom, Jemaat GBT Kristus Omega yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sekalipun melalui online, tetapi biarlah kita tetap sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Sebab kunci diberkati Tuhan dalam ibadah bukan caranya, tetapi sungguh-sungguh hati kita bagaimana kita datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami kembali boleh beribadah kepadamu. Kami percaya pada saat kami sungguh-sungguh datang kepadamu, Engkau akan melawat setiap kami, Engkau akan memberkati setiap kami. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan beracara di tengah-tengah ibadah ini, sehingga kami semua diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan semua pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memulai ibadah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh katakan bersama-sama, amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 150 ayat 1-6 mengatakan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama meninggikan Dia. Kita akan bermazmur, berpagi bagi Dia. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang perkasa. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan lebih lagi memuji Dia. Katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya
kita hebat, Allah kita kuat. Siapa namanya saudaraku? Sebutkan 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Lebih lagi katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Siapa saudaraku? Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai, tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya, haleluya. Tetap nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya pada saat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kekuatan, kedamaian, sukacita mengalir atas hidup kita. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu selalu untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Sebab apabila kami dekat dengan Engkau, kedamaian itu melimpah atas hidup kami. Kami rindu selalu untuk senantiasa dekat dengan Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, oh tinggal di dalam kediaman-Mu, oh
terpisahkan. Oh, denganmu itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segera. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan katakan ku nikmati Tuhan, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya. Haleluya. Menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari penuhi tempat ini, penuhi ruangan-Mu dengan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Inilah rindu kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih, perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Haleluya. 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 Sekataralaya naradaralaya narara. Haleluya. Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan lebih lagi katakan, ku nikmati keindahan
dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati Tuhan, keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap-Mu, dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami ingin berdoa buat setiap anak-anak yang Kau sudah percayakan buat setiap kami. Kami berterima kasih untuk setiap anak-anak yang sudah Tuhan bawa ke level yang lebih tinggi dari pendidikan mereka sebelumnya. Tuhan sudah buat mereka lulus dari SMP menuju ke SMA. Kami berterima kasih untuk setiap nilai-nilai dan setiap prestasi yang sudah Tuhan berikan buat mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak yang masih saat ini menghadapi tes. Engkau sudah memberikan kesanggupan, kemampuan kepada setiap mereka 1 minggu yang lalu. Dan dalam hari-hari ke depan mereka masih mengikuti tes. Kiranya Engkau juga memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Engkau akan lindungi anak-anak kami dari segala pengaruh yang tidak baik, dari pengaruh media sosial, pergaulan yang salah. Kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Covering mereka, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Dan istimewa dalam masa pandemik ini, kiranya Engkau akan membuat perbedaan antara orang-orang yang takut akan Tuhan dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan. Engkau akan sanggup Tuhan untuk mengcover kami, Engkau sanggup untuk melindungi dan menjaga kami. Bagi yang sakit, bagi yang sedang tidak enak tubuhnya, lemah dalam fisiknya, Tuhan Engkau jamah mereka, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong, berikan kekuatan, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Sebentar kalau kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kiranya dimanapun saat ini umat-Mu mengikuti ibadah online, kiranya mereka juga mengalami kuasa daripada perjamuan kudus. Kuasa daripada tubuh dan darah Kristus itu akan mereka alami di dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan duduk dengan baik mendengarkan setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pada hari ini. Hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Ya, di bulan Juni ini kita akan membicarakan tentang tema yang baru Bapak Ibu Saudara, dan tema yang saya berikan untuk selama bulan Juni ini, kita mau bicara mengenai menegakkan nama Tuhan. Ya, saya ambil dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 24 bagian B. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 24 bagian B. Firman Tuhan berkata, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku,
Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara, saya ingin kita memperhatikan pada kalimat yang berkata menjadi tempat peringatan bagi namaku. Kalimat inilah yang membuat saya berpikir dan merenungkan kalimat ini dan muncullah sebuah tema di bulan Juni ini. Yaitu bagaimana kita harus menegakkan nama Tuhan. Artinya nama Tuhan itu harus tetap kokoh. Ya, nama Tuhan itu perlu dijaga dengan baik. Nah, bicara tentang nama, maka kita semua tahu bahwa nama itu perlu kita jaga. Ya, bukan hanya tubuh kita yang perlu kita jaga dengan baik. Bukan hanya rumah kita, bukan hanya yang kita miliki secara materi yang harus kita jaga dengan baik. Tetapi nama yang kita punya dalam diri kita masing-masing itu juga perlu kita jaga dengan baik. Saudara, betapa menyedihkan sekali kalau ada di antara kita yang namanya sudah terkenal tidak baik. Akan sangat membuat diri kita susah, bahkan mungkin komunitas gereja sendiri akan merasa sangat terpukul ketika masyarakat di luar sana sudah menandai setiap nama daripada kita yang dirasa oleh mereka itu tidak baik. Karena itu kalau saudara membaca dari Amsal pasal 22 ayat 1, firman Tuhan jelas berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik itu lebih berharga. Ini kata firman Tuhan. Nama baik jangan pernah kita sepelekan. Kalau saudara bisa menjaga namamu tetap baik sekalipun engkau di dalam keadaan yang bagi orang lain engkau bukan seperti mereka, secara ekonomi engkau tidak sama seperti mereka, mungkin secara pendidikan engkau juga tidak sama seperti mereka, dalam arti kata mereka lebih tinggi daripada engkau. Tapi kalau engkau bisa menjaga nama baikmu, nama baik kita masing-masing kita jaga, maka itulah yang firman Tuhan katakan lebih berharga daripada kekayaan besar. Kalau nama kita perlu kita jaga, maka saudara harus tahu nama Tuhan juga harus Anda jaga. Itu bisa terlihat di dalam Matius pasal 6 ayat 9, Tuhan Yesus mengajarkan sebuah doa yang berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kenapa ada kalimat ini muncul dalam bagian doa Bapa kami? Dan itu ditaruh di awal. Sebelum kita berdoa banyak kepada Bapa, sebelum ada kata-kata lain yang keluar dari mulut kita yang diajarkan oleh Yesus dalam sebuah doa kepada Bapa. Maka Yesus memberikan sebuah penekanan yang pertama di kalimat yang pertama dari doa Bapa kami ini. Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Bapa kita itu punya nama. Dan kita sebagai anak-anaknya perlu menguduskan nama Bapa. Saudara, Bapak Ibu, semua jemaat yang terkasih, nama itu adalah sebuah identitas diri untuk mengenali sesuatu atau seseorang. Ketika Yesus mengajar kepada kita sebuah doa yang berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu artinya kita diminta untuk mengenali siapa Dia. Siapa yang namanya Yehova itu. Karena Bapa kita itu namanya adalah Yehova. Di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14, ketika Musa bertanya kepada Tuhan yang mengutus dia untuk menghadap Firaun, dan Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau orang Israel bertanya kepadaku tentang siapa namamu, maka apa yang harus aku katakan kepada mereka? Aku belum tahu tentang namamu, orang Israel juga belum tahu tentang siapa engkau, siapa namamu. Maka Tuhan berkata kepada mereka, kepada Musa, Aku adalah aku. Saudara, itulah nama Tuhan. Itulah nama Dia. Bapa kita yang ada di sorga, Yehova. Dia adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Aku adalah aku. Artinya dimanapun kita berada, di situ ada Tuhan. Di tempat dimanapun kita ada,
nama Tuhan ada di sana juga. Apalagi kita sebagai orang percaya. Anda harus tahu, kemanapun Anda pergi, Anda harus menegakkan nama Tuhan. Jangan buat nama Tuhan dipermalukan gara-gara tindakan dan sikap kita. Pagi ini di tanggal 6 Juni 2021, bagian yang pertama dari ayat yang tadi kita baca, maka muncullah sebuah judul ini. Kita akan bicara mengenai tempat pilihan Tuhan. Kembali kita akan ulangi dari Keluaran 20 ayat 24b, firman Tuhan berkata, pada setiap tempat yang kutentukan, menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Pada setiap tempat yang kutentukan. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah supaya kita mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, pada setiap tempat yang kutentukan. Itu artinya Tuhan punya mau. Ketika Tuhan mau di tempat ini namanya ditegakkan, namanya kemudian menjadi sebuah tempat peringatan bagi orang Israel, maka itu artinya Tuhan punya mau. Di tempat ini Tuhan mau orang Israel menegakkan sebuah mezbah yang kemudian akan menjadi sebuah tempat untuk peringatan bagi nama Tuhan. Ketika orang Israel beranjak lagi pergi dari satu tempat ke tempat yang berikutnya, maka Tuhan berkata, stop, di tempat inilah aku mau engkau membangun mezbah untuk mendirikan tempat menjadi peringatan bagi namaku. Jadi artinya dari firman Tuhan pagi ini, dari judul firman Tuhan yang bicara mengenai tempat pilihan Tuhan, maka tujuannya jelas. Tuhan ingin kita mengikuti maunya Dia. Mengapa saudara kita harus mengikuti maunya Tuhan? Karena Tuhan adalah pribadi. Jelas, sama seperti hanya dengan saudara dan saya. Kita semua adalah pribadi dan kita sebagai pribadi kita pasti punya yang namanya kemauan. Kalau suami punya kemauan terhadap istrinya. Sebagai ayah kita, karena kita laki-laki kita punya kemauan untuk anak-anak kita. Demikian pula sebaliknya, istri punya kemauan terhadap suaminya. Seorang ibu punya kemauan terhadap anak-anaknya, anak-anaknya juga punya kemauan terhadap orang tuanya. Siapapun di antara kita sebagai pribadi, kita semua punya yang namanya kemauan. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, ketika kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat 24b, pada zaman itu, tadi di awal saya berkata, Tuhan itu menentukan tempat agar orang Israel memperingati nama Tuhan. Melalui membangun sebuah mezbah, lalu Tuhan minta supaya di mezbah itu ada yang namanya korban bakaran, ada juga yang namanya korban persembahan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau pada zaman itu, ya Tuhan itu menentukan tempat itu bicara mengenai daerah, lokasi, ya, ruang, zona, kawasan atau lingkungan. Kalau pada zaman itu, pada zaman Israel, mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka masih ada di padang gurun. Ketika pada zaman itu Tuhan menentukan tempat, maka pertanyaan saya kepada Anda, dan ini perlu kita renungkan bersama. Kira-kira pada zaman sekarang ini, di mana kita berada, ya, apa yang Tuhan tentukan? Karena prinsipnya sama, saudara. Kita harus menegakkan nama Tuhan. Kita harus menguduskan nama Tuhan. Kita harus memperingati nama Tuhan. Artinya kita harus menjaga nama Tuhan. Prinsipnya sama. Lalu apa yang Tuhan tentukan? Apakah kita juga harus seperti orang Israel? Membangun mezbah dari tanah, lalu mendirikan korban, apakah seperti itu kita kembali pada zaman itu? Saya yakin tidak. Alkitab pun berkata sesuatu yang berbeda dari kitab perjanjian baru. Coba mari kita akan buka dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 16. Sudah tertulis di dalam layar LCD, Bapak Ibu Saudara bisa menghemat waktu, Anda bisa mengikutinya lewat layar ini. Saya akan bacakan. 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu,
tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16 berkata, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara perhatikan ayat yang saya kutip di dalam 1 Petrus 3, 15-16. Ada kalimat yang sengaja saya beri, kalimat itu dengan huruf besar semua. Itu yang menjadi penekanan daripada apa yang tadi saya tanyakan kepada Anda. Apakah pada zaman sekarang Tuhan menentukan seperti halnya pada zaman Israel? Atau kalau boleh kita balik, kira-kira pada zaman sekarang ini apa yang Tuhan tentukan? Jawabannya adalah Tuhan ingin di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini kita harus menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Anda harus perhatikan baik-baik ayat itu. Kuduskanlah Kristus. Apakah ada salah cetak? Dari Alkitab kenapa enggak disebut Yesus? Kuduskanlah Yesus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tapi mengapa ayat ini berkata kuduskanlah Kristus? Kenapa kata Kristus muncul? Ditulis oleh Petrus. Dan Petrus ketika menulis ayat ini, kalimat ini tentu Roh Kudus yang memberitahu kepada dia, yang mengilhami dia untuk menulis kalimat ini. Ada maksudnya. Bukan semata-mata kebetulan Petrus menulis kata Kristus di sana. Bapak Ibu Saudara, Kristus itu artinya yang diurapi. Dan memang Kristus ini menunjuk pada Yesus. Kalau kita tahu tentang siapa Yesus, atau kalau kita menyebut Yesus, maka kita harus punya satu pemahaman dalam pikiran kita bersama. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Setiap kali kita menyebut Yesus, kita harus percaya Dia adalah Allah yang menjadi manusia sama seperti Anda dan sama seperti saya. Tetapi bahkan kata kita Filipi, dia lebih rendah daripada kita. Karena dia mengosongkan dirinya begitu rupa. Saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Anda harus tahu bahwa nama Yesus itu harus dikuduskan oleh kita. Sayangnya saudara, kalau saudara ke negara di luar sana, mungkin negara barat, negara Eropa, atau bahkan kalau Anda melihat film produksi mereka, orang-orang seperti mereka, ya orang barat, orang Eropa, mereka begitu latah menyebut Yesus di dalam perkataan mereka sehari-hari. Tujuannya atau maksudnya adalah supaya itu menunjukkan mereka atau punya maksud ketika mereka berkata Jesus. Itu kayak kita sebagai orang Indonesia ngomong astaga gitu loh saudara. Ya ampun. Nah, jadi dikit-dikit mereka nyebut Yesus, dikit-dikit mereka nyebut Yesus. Padahal bukan Yesus yang seharusnya mereka kenal sebagai Allah yang menjadi manusia. Tetapi kata Yesus itu sengaja mereka ucapkan berkali-kali dalam bahasa pergaulan mereka, bahasa sehari-hari mereka, untuk mengarah kepada maksud seperti yang tadi saya berkata. Kayak kita di tempat ini. Ya, di Indonesia kita bilang astaga, ya ampun, waduh. Seperti itu saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi ketika Petrus berkata Kristus, itu artinya kita harus mengerti, Yesus yang menjadi manusia itu sudah dimuliakan. Dia bukan hanya manusia terus yang tinggal di bumi ini. Kita sudah memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Yesus adalah Kristus yang diurapi. Jadi kita harus menguduskan Kristus. Nah, Tuhan itu memilih di dalam hati manusia sebagai tempat ya untuk menguduskan namanya. Jadi ketika kita jadi orang percaya, kita mengaku Dia sebagai Tuhan kita mengaku Dia sebagai juru selamat kita,
Anda harus ingat, ketika itulah Tuhan memilih hatimu sebagai tempat untuk Anda menguduskan namanya. Pertanyaannya adalah kenapa di dalam hati kita? Kenapa di dalam hati ini? Saudara, Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia, hati saya, hati Anda mencerminkan dirimu dan diriku sendiri. Jadi apa yang ada di dalam hati ini, itulah yang keluar dalam diri kita, yang nampak, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Itu bersumber dari hati. Jadi kalau Anda mau lihat orangnya seperti apa, atau Anda bisa melihat hati orang itu seperti apa, lihatlah orangnya. Ketika Anda tahu orangnya seperti apa, ya seperti itulah hatinya. Karena Alkitab berkata, hati manusia mencerminkan manusia itu. Dari ayat ini saudara, maka terjawablah sudah, mengapa alasan Tuhan memilih hati manusia sebagai tempat untuk menguduskan namanya. Jawabannya adalah karena Tuhan ingin yang original. Tuhan ingin yang murni, yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau saudara melihat orang bisa bersandiwara dengan segala macam cara. Dengan dia mengenakan baju yang baik, orang tidak akan menyangka, ternyata dia penjahat. Dengan bertutur kata yang manis, orang nggak akan pernah menyangka atau berprasangka, ternyata dia seorang penipu. Dengan berbuat ini itu, orang nggak akan pernah tahu, ternyata dia melakukan itu demi sesuatu, maksud-maksud yang lain. Saudara, terkadang kita banyak tertipu dengan apa yang kita lihat dalam diri orang itu secara mata jasmani kita. Tetapi Tuhan tidak pernah bisa tertipu dengan diri manusia. Kita mau memoles diri kita dengan apapun juga, Tuhan nggak akan pernah tertipu. Tapi kita bisa tertipu dengan mereka. Kenapa? Karena kita nggak tahu hatinya, tapi Tuhan tahu. Karena itu Tuhan memilih hati manusia sebagai tempat untuk menguduskan namanya. Karena Tuhan ingin dia mau yang original langsung. Sesuatu yang pure. 1 Korintus 4 ayat 5 berkata, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Anda perhatikan itu, kalimat yang saya kasih penekanan dengan warna hitam yang lebih hitam daripada yang lain. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Allah nggak bisa didustai. Allah nggak akan pernah bisa dibohongi. Dia tahu persis di dalam hati kita. Bahkan satu kali dia akan ungkapkan itu. Rencana-rencana di dalam hati manusia. Maka baru orang lain akan terbengong-bengong. Terkaget-kaget, ternyata orang yang kita kenal begitu baik. Orang yang kita kenal begitu sopan. Orang yang kita kenal begitu luar biasa. Satu kali Tuhan bisa ungkapkan semuanya. Karena sesungguhnya mereka itu melakukannya dengan sandiwara. Tidak ada kemurnian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita ini membawa hati. Tidak mungkin Anda pergi hatimu engkau tinggal di rumah. Tidak mungkin ketika engkau bepergian ke tempat lain, engkau tidak membawa hatimu. Kemanapun kita pergi, kita membawa hati kita. Itu artinya Anda harus tahu bahwa Tuhan sudah memilih hatimu sebagai tempat yang original untuk menguduskan namanya. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda harus tahu Anda sedang membawa nama Tuhan yang kudus. Kisah pasal yang kelima. Saya memberikan sebuah contoh dari seorang
yang bernama Ananias dan Safira. Mari kita akan buka Alkitab kita masih punya waktu untuk membaca firman Tuhan ini. Kisah pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11, saudara bisa buka Alkitabmu. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Ingat, lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Kita melihat sebuah contoh dari Ananias dan Safira. Anda tahu apa arti nama Ananias? Ananias punya arti Allah yang memberi. Wow, luar biasa bukan? Arti nama yang bagus. Allah yang memberi, itu arti nama Ananias. Dan Anda tahu apa arti nama Safira? Safira punya arti yang cantik jelita. Bayangkan saudara, dari arti namanya saja kita bisa melihat betapa luar biasanya orang tua daripada mereka masing-masing. Ketika memberikan nama kepada anak-anak mereka, tentu orang tua itu gak akan sembarangan memberikan nama. Maka Ananias diberi nama dengan arti Allah yang memberi. Dan Safira diberi nama dengan arti yang cantik jelita. Tujuannya supaya hidup mereka benar-benar baik adanya. Jadi berkat. Nah saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Kita membaca dari ayat yang ada di atasnya tentang cara hidup jemaat. Mereka orang-orang yang punya tanah, punya rumah, dan mereka yang tidak punya apapun, mereka bisa hidup berdampingan dengan begitu luar biasa. Mereka bisa sama-sama bersuka cita. Kenapa? Bukan hanya yang kaya yang bersuka cita, bukan hanya yang mampu yang bisa bergembira, tertawa dengan luar biasa, tetapi yang tidak mampu pun, yang tidak punya pun, mereka bisa tetap bersuka cita, mereka bisa tertawa, bahagia. Bagaimana cara hidup jemaat waktu itu? Ternyata Alkitab berkata yang punya rumah, yang punya tanah, yang punya harta, mereka jual tanah mereka, mereka jual rumah mereka, dan mereka letakkan hasilnya di kaki para rasul. Mereka mempersembahkan semuanya itu kepada para rasul dengan tujuan supaya uang itu bisa dipakai bersama untuk kemakmuran bersama, untuk kebahagiaan bersama. Dan enggak cuma 1-2 orang. Mereka yang punya, mereka yang memang tergerak hatinya, mereka yang dengan rela mau memberi semua harta mereka datang kepada para rasul. Dan diberi semua harta itu untuk mereka. Nah, Ananias dan Safira ini ternyata mereka sebenarnya juga ingin melakukan hal itu. Tapi kenapa Alkitab berkata, seperti yang Petrus katakan, mereka mendustai bukan hanya manusia, tetapi mereka mendustai Allah. Mereka jual tanah, tapi nilainya tidak jujur. Nilai jualnya tidak jujur.
ini bicara tentang uang. Uang menurut Lukas pasal 16 ayat 10 itu adalah perkara kecil. Bagi kita uang itu perkara yang besar. Tapi bagi Tuhan uang itu adalah perkara kecil. Kita bisa tidak jujur ketika kita berhadapan dengan uang. Kita bisa mungkin lupa segala-galanya ketika kita sedang melihat yang namanya uang. Ingat saudara, Alkitab berkata uang adalah perkara kecil, bukan sesuatu yang besar. Tapi Ananias dan Safira memandang uang sebagai sesuatu yang besar. Mereka jual tanah, tapi nilai jualnya tidak jujur. Mereka punya motivasi yang tidak tulus. Mungkin saja mereka ingin cari nama, tapi mereka belum siap. Mungkin saja mereka sungkan ketika orang lain memandang diri mereka orang yang punya tanah, punya rumah. Mungkin mereka berpikir, nggak enak sama orang lain, jual aja deh tanahnya. Lalu kita bilang aja sama-sama ya, kita sepakat nilai jualnya sekian. Mereka menahan sebagian daripada hasil penjualan tanah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuncinya adalah di ayat yang kelima. Kenapa mereka jual tanah nilainya enggak jujur, dikatakan kepada Petrus. Kenapa motivasi mereka tidak tulus? Kuncinya di ayat yang kelima. Karena hati mereka sudah tidak murni. Hati yang tidak murni itu keluar melalui tindakan yang nyata. Yaitu apa? Mendustai Allah. Mungkin konyol bukan sepertinya, mungkin Anda tertawa, orang ini gila, orang ini keterlaluan, masa Allah didustai. Kalau manusia bisa kita dustai, tapi mengapa Ananias dan Safira bisa mendustai Allah? Mungkin Anda tertawa. Tapi sadarkah kita masing-masing bahwa sebenarnya hidup kita tidak ubahnya sama dengan Ananias dan Safira? Seringkali kita mendustai Allah. Tapi Anda bersyukur, Anda enggak seketika mati seperti hanya Ananias dan Safira. Tuhan masih kasih kesempatan. Tuhan masih kasih anugerah. Sekalipun kita di dalam hati ini tidak murni. Sekalipun di dalam hati ini kita mendustai Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa seseorang bisa mendustai Tuhan? Mengapa bisa mendustai Tuhan? Sebab Allah itu sudah lebih dulu tahu apa yang akan dilakukan oleh mereka. Allah pasti sudah bicara dalam hati mereka. Apalagi mereka orang-orang percaya. Tuhan pasti bicara, kamu gak benar ini. Kamu harus jujur, katakan apa adanya. Tapi mungkin karena uang yang terlalu besar, mereka gak dengar itu. Mereka tetap bersikukuh dengan keputusan mereka. Dan mereka mendustai Tuhan. Mereka tidak menghormati Allah yang tahu semua apa yang tersembunyi. Lukas pasal 12 ayat 2 berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Semua nanti akan dibuka, semua nanti akan dinyatakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda harus tahu dengan jelas, Tuhan sudah memilih hatimu untuk namanya dikuduskan. Tadi saya berkata kemanapun kita pergi, kita bawa hati kita. Itu artinya Tuhan mau kemanapun Anda pergi, apapun aktivitas Anda, Tuhan ingin nama Tuhan dikuduskan di dalam dirimu. Bukan hanya ketika engkau ada di gereja, bukan hanya ketika engkau sedang datang dalam ibadah doa, tapi kapanpun dan dimanapun Anda berada, Tuhan ingin hatimu yang kau bawa itu, engkau ketahui sebagai tempat yang Tuhan pilih untuk namanya dikuduskan. Karena itu pagi ini persiapkan hatimu sebagai tempat untuk menguduskan nama Tuhan. Sehingga ketika engkau menguduskan nama Tuhan di dalam hatimu, maka itu akan keluar dari perbuatan-perbuatanmu.
engkau tidak akan menipu orang lain. Engkau tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Engkau tidak akan berbuat hal-hal yang memalukan nama Tuhan. Engkau tidak akan membuat orang lain merasa siak dengan perbuatanmu. Tapi yang kau lakukan adalah engkau bisa jadi berkat dimanapun Anda berada. Karena hatimu sudah engkau siapkan supaya namanya dikuduskan di dalam dirimu. Pejamkan mata kita pada pagi ini. Mari kita mau sama-sama kembali untuk mempersiapkan hati ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah kasih kesempatan yang besar kepada kita. Yang begitu banyak buat kita. Dan hari ini Tuhan kembali kasih kesempatan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Akui semua dosamu, kesalahanmu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau kembali hidup benar, hidup kudus. Hidup yang sesuai dengan apa yang kau minta dalam diriku. Tuhan sudah memilih hati kita sebagai tempat untuk namanya dikuduskan. Saya ingin kita menyanyikan pujian yang lama. Lagunya berjudul Hati Ini Rumahmu. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kamu ada. Biar musik menyanyikan lagu ini. Mari jadikan hati ini sebagai tempat untuk nama Tuhan ditegakkan. Karena memang Tuhan sudah memilih hatimu dan hatiku sebagai tempat untuk kita menguduskan Kristus sebagai Tuhan. Mari ketika engkau tahu bahwa engkau selalu membawa hatimu kemanapun kau pergi, biar engkau juga selalu menguduskan namanya kemanapun kau pergi. Jadilah berkat, jadilah teladan, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang jadi berkat bagi orang lain. Jangan jadikan dirimu sebagai batu sandungan. Jangan buat dirimu menjadi sumber kekecewaan daripada orang lain. Tapi biar jadikan dirimu jadi berkat. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan siapkan perjamuan kudus. Kita ambil roti, kita acungkan ke atas. Dan kita mau renungkan pengorbanan Kristus di kayu salib. 2000 tahun yang lalu, Dia sudah berikan tubuhnya dengan sempurna buat kita. Dia hancurkan tubuhnya karena Dia mengasihi kita. Mari dengarkan perkataan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Mari kita mau mengakui semua dosa kita dan kita percaya kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan tubuh-Mu. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Kami percaya tubuh-Mu menguduskan hidup kami, melayakkan diri kami kembali. Dan mari kita mau angkat cawan darah Kristus dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin.
Kita mau minum dengan ucapan syukur, dengan percaya, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu ini kembali. Refren pujian ini, di hati inilah rumahmu. Di inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami masing-masing pagi ini. Biar persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus itu memperbarui diri kami kembali. Engkau sudah mengampuni segala dosa, kesalahan, kelemahan kami di masa yang lalu, di hari yang lalu, pada tadi malam. Dan pagi ini Tuhan, Engkau melihat kami baru. Engkau memandang kami bukan seperti tadi malam atau hari-hari yang lalu. Tetapi Engkau memandang kami berbeda. Dan kami mau dengan komitmen ini menjaga hati kami sebagai tempat yang Kau pilih untuk menguduskan nama-Mu. Karena itu jadikan kami dimanapun berada sebagai orang-orang yang menjadi garam dan terang dunia ini. Berkati umat-Mu, kuatkan mereka, dan tolong setiap kelemahan tubuh mereka ketika mereka bersekutu dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. Segala penyakit mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Pergumulan-pergumulan mereka sudah diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dan kami serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, saya akan memberikan beberapa informasi pengumuman yang penting. Yang pertama adalah ibadah minggu depan. Ya, semoga kita bisa kembali mengadakan dengan cara offline. Ya, selama 2 kali pada jam 7 dan jam 9 pagi, dan jemaat bisa tetap mendaftar di nomor telepon yang sudah tertera di layar ya. Kemudian ibadah youth dan doa malam akan tetap diikuti ya, dengan cara kalau youth mungkin bisa kembali melakukan ibadah dengan cara offline ya, itu pun nanti kita lihat perkembangannya seperti apa ya dalam minggu ini. Tetapi doa malam bisa tetap Bapak Ibu ikuti dengan cara streaming ya, secara langsung di channel YouTube kita. Selanjutnya, ibadah anak akikah untuk sementara ini masih tetap diadakan dengan cara online di tiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadi tolong ingatkan anak-anak Bapak Ibu Saudara untuk menantikan setiap tayangan ibadah akikah di YouTube dari gereja kita maupun YouTube-nya Akikah sendiri. Kemudian berikutnya, doa penyerahan anak minggu depan di ibadah kedua. Sekali lagi itu pun nanti kalau kita lihat perkembangannya semakin baik, ya kita akan membuka ibadah kembali dengan cara offline. Tetapi kalau masih belum, ya nanti kita akan lihat dalam perkembangan selanjutnya ya Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya sesuai jadwal minggu kedua di ibadah kedua akan ada doa penyerahan anak. Next. Ya, saya tetap ingatkan terus, jangan lengah dan tetap ikuti protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, karena Jepara khususnya dan kota lain itu meningkat ya angka penderita COVID-nya, dan kita harus menjaga diri kita dan membantu pemerintah
untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Itu harapan saya pribadi. Ada lagi yang lain? Ya cukup, tidak ada hal yang lain. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan pujian sebelum kita terima doa berkat. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganku yang pegang hidupku, tanganku yang pegang hidupku, tanganku yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Diberkatilah engkau dengan berkat dari Allah Bapa yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan selalu membimbing kita, dan biarlah setiap apapun yang kita kerjakan di hari-hari ke depan akan selalu dipimpin dan ditolong oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima berkatnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.